wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan haram di 3 rangkaian. Jadi, bulan haram pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Dan karena ini bulan haram, tentu saja di situ ada aturan yang lebih ketat. Sebab ketaatan di bulan haram lebih besar pahalanya, sebagaimana maksiat di bulan haram lebih berbahaya akibatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk bisa selalu menjaga diri, terutama di waktu-waktu yang mulia. Baik, biar lebih maksimal, mungkin bapak-bapak yang berada di dalam bisa lebih maju. Kasihan yang di selatan kedinginan, ya nggak dapat sajadah, sebab kajian kita tidak diasuransikan. Ya. Bukan jenengan mulai pilek itu kan bukan tanggung jawab takmir ya. Baik, kita mau bahas tentang lanjutan kemarin ya, dialog bid'ah hasanah, dan nanti di kesempatan ini saya akan menyinggung beberapa dalil yang dipakai oleh sebagian untuk membenarkan keberadaan bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan keterangan beberapa ulama tentang arti dolalah, dan memang di situ ada 2 pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan kullu bid'atin dolalah, kullu di situ mencakup semuanya tanpa pengecualian, dan itu adalah keterangan Asy-Syatibi salah satunya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kata kullu di situ artinya adalah amun makhsus, bermakna umum tapi dikecualikan, dan ini pendapat An-Nawawi. Namun maksud An-Nawawi dengan beliau menyebutkan bahwa ada bagian bid'ah yang hasanah, maksudnya adalah bid'ah secara makna bahasa. Karena dalam contoh yang beliau sebutkan, beliau juga menyatakan ada praktek yang ini harus diingkari, dan beliau sebut sebagai bid'ah yang mungkarah. Baik, sekarang kita akan lihat amalan sahabat di luar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa amalan berikut sering dijadikan dalil. Inilah contohnya, dulu sahabat melakukan amalan tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini bukti orang boleh melakukan praktek bid'ah. Atau bahasa lain adalah, jika semua amalan yang tidak ada panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bid'ah, maka para sahabat melakukan bid'ah. Nah, nanti akan kita ulas bagian itu, dan berikut bantahan yang atau sanggahan yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Pertama, salatnya Bilal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, tolong ceritakan kepadaku amal apa yang paling kau harapkan, yang paling kau andalkan, yang kau lakukan di dalam Islam. Fa inni sami'tu duffa na'laika baina yadayya fil jannah. Karena aku telah mendengar suara terompahmu di depanku di surga. Ada suara sandal Bilal di depan. Bapak bisa mengenali suara sandal istrinya? Oh, enggak bisa. Enggak bisa ya? Karena jinjitan kabeh. Orang kan bisa mengenali, oh suara motor suaminya, suara sepatu suaminya, langkah seperti ini langkah si A, langkah si B. Rasulullah SAW bisa mengenali suara sandal Bilal. Ada suara sandal Bilal di depan Rasulullah SAW ketika di surga.
Kemudian jawab Bilal, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin. Tidak ada satu amalan yang paling aku harapkan pahalanya menurutku selain amalan ini, yaitu anni lam atatahhar, setiap kali aku bersuci, tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin, baik siang maupun malam, illa sallaitu bidzalika tuhuri musalliya, kecuali aku salat selesai bersuci itu yang mampu aku kerjakan. Dan ini kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini riwayat Bukhari menjadi dalil tentang adanya salat sunnah setelah wudu, salat sunnah ba'diyah wudu, sebagaimana praktek Bilal yang diceritakan kepada Rasulullah SAW. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kisah Khubayb bin Adi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tentang kisah pembunuhan Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Wa qabla ay yaqtulu, ketika Khubayb ini ditangkap oleh musuh, sebelum musuh ini membunuh Khubayb, qala, Khubayb meminta izin, da'uni usalli rak'atain, izinkan aku untuk salat 2 rakaat terlebih dahulu. Nanti kalau saya sudah selesai salat, silahkan kau bunuh. Lalu kata Abu Hurairah, fakana awwala man sanna rak'ataini indal qatli, maka Khubayb adalah orang pertama yang menetapkan atau yang menjadi teladan adanya salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Dan itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini menunjukkan bahwa syariat menyetujui praktek tersebut. Yang ketiga, doa i'tidal karangan sahabat. Dan dalil yang ketiga ini pernah saya dengar langsung, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengakses di YouTube ya. Ada salah satu dai yang menyampaikan, jika semua amal tanpa bimbingan Nabi SAW disebut bid'ah, maka ini juga masuk kategori bid'ah. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, bahwa ada orang yang salat jamaah bersama Nabi SAW. Nah, saat i'tidal orang itu membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seusai salat, Nabi SAW bertanya, siapa yang membaca kalimat itu? Nabi SAW bertanya, siapa yang membaca kalimat itu? Setelah pelakunya ngaku, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan, aku melihat lebih dari 30 malaikat, yabtadirunaha, mereka berlomba untuk mencatatnya siapa di antara mereka yang pertama kali menuliskannya. Baik, berarti kalimat ini dibaca oleh sahabat tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, semua disebutkan isinya adalah ada sahabat melakukan amal, lalu Nabi SAW tanya, amalmu itu apa? Doa yang kamu baca apa? Siapa tadi yang membaca doa ini? Berarti menunjukkan kalau beliau tidak mengajarkannya, tapi dipraktikkan oleh sahabat itu. Nah, ini menunjukkan atau dijadikan dalil bahwa jika setiap amalan yang tidak ada panduan dari Nabi SAW disebut bid'ah, maka ini semuanya adalah bid'ah. Nah, kalau itu bid'ah dan itu direstui, berarti jadinya bid'ah hasanah. InsyaAllah bisa dipahami ya. Baik, ini premis 1. Sekarang kita menuju premis 2 ya. Bapak saya ajak keluar dari ruangan ini, kita masuk ke ruangan sebelah. Semua riwayat di atas sahih.
Namun jika riwayat itu dijadikan dalil untuk mengatakan bid'ah hasanah, ini pendalilan yang tidak tepat. Setidaknya ada 4 alasan untuk bisa menjelaskan bahwa riwayat itu jika dijadikan dalil bid'ah hasanah, kenapa enggak benar. Alasan yang pertama, bahwa kejadian itu ada di zaman wahyu yang masih turun, sehingga amalan mereka diawasi oleh wahyu dan bisa dikoreksi oleh wahyu. Meskipun Rasulullah SAW tidak melihatnya secara langsung, namun Allah memperhatikan mereka. Karena itu para sahabat menjadikan acuan wahyu sebagai standar nilai kebenaran. Kalau enggak ada teguran wahyu, dibiarkan, oh berarti itu benar. Seperti keterangan sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau pernah mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azl, mengeluarkan air mani di luar rahim, wal Qur'anu yanzil, sementara Al-Qur'an masih turun. Berarti kalau enggak ada larangan dari wahyu, menunjukkan kalau itu boleh. Sehingga kata Jabir, lau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an. Andaikan praktek ini dilarang, tentu akan dilarang oleh Al-Qur'an. Dan dikala sahabat melakukan azl, itu kan tidak mungkin disaksikan Nabi SAW. Kok bisa Pak mereka melakukan azl? Ceritanya begini Pak. Orang ketika poligami, terkadang dia hanya menginginkan punya anak dari istri pertama misalnya. Nah, sahabat itu bukan poligami. Ada yang mereka hubungan badan dengan budak perempuan, sehingga selesai perang lalu mendapatkan budak wanita, kemudian digauli. Pada posisi itu mereka berharap enggak hamil, agar tidak punya keturunan dari budak perempuan ini. Maka salah satu di antara teknis yang mereka lakukan ya praktek azl, membuang air mani di luar rahim. Lalu kata sahabat anhu, andaikan azl ini enggak boleh, pasti akan ditegur oleh Al-Quran. Padahal mereka ketika melakukan itu apakah disaksikan oleh Rasulullah SAW? Saja tidak. Baik. Selanjutnya, jadi di sini sepanjang kejadian itu di zaman wahyu, maka ketika tidak ada teguran, status perbuatan itu direstui oleh wahyu. Berikutnya, amalan itu telah disetujui oleh Nabi SAW. Dan ketika sudah disetujui oleh Nabi SAW, statusnya jadi sunnah takririyah. Karena sunnah itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Yang disabdakan Nabi SAW, praktek yang beliau lakukan, dan persetujuan beliau SAW. Sehingga kalau beliau setuju, itu sunnah. Maka perbuatan ini kita tidak sebut bid'ah. Kenapa? Nabi SAW menyetujuinya. Berarti itu sunnah. Setelah Nabi SAW wafat, terus siapa yang menjadi jaminan ya, kalau amalan itu akan disetujui oleh beliau SAW? Di sini ada yang kurang. Siapa yang bisa menjamin bahwa amalan itu akan disetujui oleh Nabi SAW? Apakah Bapak sudah minta izin ke makam beliau? Oh, saya enggak datang ke sana. Lah terus dari mana Anda tahu kalau amalan baru ini disetujui oleh Nabi SAW? Sementara beliau sudah wafat. Kalau beliau masih hidup, kita bisa ngukur Nabi SAW setuju, berarti sunnah qauliyah atau sunnah takririyah. Baik. Alasan yang ketiga, tidak semua amaliyah sahabat disetujui oleh Nabi SAW. Sehingga ini bukti nyata loh, semua amalan mereka disetujui. Enggak. Ada amalan sahabat
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujuinya, sehingga dikoreksi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya amalan apa saja? Beberapa amalan yang tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut di antara contohnya. Ini kebalik nih, insyaallah. Karena ngetik jam 10 malam. Berikut di antara contohnya ya. Yang pertama, doa yang pernah dibaca oleh Al-Barra bin Azib. Nabi SAW pernah mengajarkan doa sebelum tidur kepada Al-Barra bin Azib dengan redaksi kalimat berikut. Bapak Ibu sudah hafal ya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Al-Barra bin Azib, faradattuha, lalu aku ulangi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu, ketika aku sampai pada kalimat ini, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Kemudian Al-Barra mengulang ini, yang teks redaksi diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyika alladhi arsalta, diganti sama Al-Barra wa rasulika alladhi arsalta. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, jangan begitu. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Ucapkan jangan begitu, katakan dan nabimu yang telah engkau utus. Al-Barra itu gak nambah-nambahi jauh, cuman ganti kata nabi dengan kata rasul. Tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bukti tidak semua praktek sahabat disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang lain, sahabat yang diluruskan dalam doa ketika sholat. Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, maka kita membaca assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Jadi mereka membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala nabi, assalamu ala Abu Bakrin, assalamu ala Umar. Mereka menyampaikan seperti itu, menyebutkan orang-orang yang dia cintai. Lalu ditegur oleh Rasulullah SAW, la taqulu assalamu ala Allah fa inna allaha huwas salam. Jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, karena Allah itu assalam. Salah satu nama Allah adalah As-Salam. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga apakah praktek ini bisa kita sebut bid'ah hasanah? Oh tidak. Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Sehingga dalam hal ini tidak semua praktek sahabat diridai oleh Nabi SAW. Coba lihat yang ini juga. Kata Ibnu Mas'ud, kunna idza shallaina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami membaca assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Jadi nama-nama makhluk yang dicintai disebutkan. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami, faqala, lalu beliau bersabda, innallaha huwas salam, Allah itu as-salam. Fa idza shalla ahadukum falyaqul, kalau kalian salat maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa innakum idza qultumuha, kalau kalian mengucapkan kalimat ini,
asabat kulla 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Maka salam kalian ya bisa kepada seluruh hamba Allah yang ada di langit dan di bumi, mencakup seluruh hamba Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kalian menyebutkan satu-satu, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Abi Bakrin, ala Umar, terlalu banyak nanti. Pakai kalimat yang lebih ringkas, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Ya kan, mencakup semuanya. Hamba Allah yang saleh itu mencakup yang ada di langit dan di bumi. Baik. Jadi pada posisi itu terkadang mereka melakukan amalan yang tidak disetujui Nabi SAW. Kemudian sikap sahabat yang diluruskan. Sebagian sahabat saat salam ketika salat mereka sambil membuka tangannya. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tangannya ke kanan dan ke kiri. Lalu Nabi SAW bersabda, Mali arakum rafi'i aidikum ka'annaha aznabu khailin syumsin. Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seperti ekor kuda liar yang kopat kapit, enggak bisa berhenti. Maka beliau minta uskunu fis shalah, tenanglah dalam salat. Sehingga tangannya jangan kopat kapit ketika salat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan masih banyak kejadian lainnya di mana Nabi SAW meluruskan praktek para sahabat ketika ibadah. Jadinya apa? Kalau tadi ada yang disetujui, ini ada yang diingkari, berarti tidak semua amalan yang dilakukan di zaman beliau disetujui oleh beliau SAW. Yang disetujui jadi dalil namanya sunnah takririyah. Yang tidak disetujui ya harus ditinggalkan. Nah, masalahnya kalau ada orang zaman belakangan setelah wafatnya beliau niru kayak gini, siapa yang jamin kalau amalnya disetujui oleh Nabi SAW? Tidak ada. Maka ini hanya berlaku di zaman apa? Ketika wahyu masih turun. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sahabat, apakah ada sahabat yang mengingkari praktek bid'ah? Coba kita lihat di sini. Pengingkaran Ibnu Umar. Ada seorang lelaki yang bersin di dekat Ibnu Umar. Lalu beliau mengucapkan, orang itu mengucapkan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi wahing Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ibnu Umar menegurnya. Lalu beliau mengatakan, wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Aku juga sama. Aku mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Wa laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan begitu yang diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kami kalau bersin mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka di antara doa bersin, alhamdulillahi ala kulli halin. Hadis riwayat Tirmidzi, Tabrani dan yang lainnya. Baik, selanjutnya ini hadis yang cukup panjang. Pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap orang yang melakukan dzikir jama'i. Abu Musa al-Asy'ari melaporkan kepada Ibnu Mas'ud. Kejadian ini sebelum subuh. Aku melihat sekelompok orang di masjid dan ini di daerah Kufah, bukan di Madinah. Karena Ibnu Mas'ud ditunjuk oleh Umar untuk menjadi pengajar di Kufah. Aku melihat sekelompok orang di masjid dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Mereka duduk menunggu salat. Dalam setiap lingkaran terdapat satu orang yang memimpin. Di tangan mereka ada kerikil.
Orang itu berkata, bertakbirlah 100 kali. Lalu mereka bertakbir 100 kali. Kemudian dia berkata lagi, bertahlillah 100 kali. Lalu mereka bertahlil 100 kali. Lalu ia berkata lagi, mari bertasbih 100 kali. Mereka pun bertasbih 100 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, apa yang kau katakan kepada mereka? Jawab Abu Musa, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menunggu pendapatmu atau perintahmu. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, tidakkah engkau menyuruh mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Akan menjamin bahwa tidak ada satupun dari kebaikan mereka yang hilang. Kemudian dia berjalan dan kami pun berjalan bersamanya hingga dia mendatangi salah satu kelompok tersebut. Lalu dia berdiri di hadapan mereka dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, kunyah Ibnu Mas'ud, ini adalah kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, tasbih. Nah, beliau mengucapkan kalimat ini, fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun alla yudayya min hasanatikum syai'un. Hitung saja dosa-dosa kalian. Aku jamin tidak akan ada satupun kebaikan kalian yang hilang. Waihakum ya ummata Muhammadin, celakalah wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatikum, betapa cepatnya kalian menyimpang. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini para sahabat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang hidup, sementara kalian sudah membuat cara ibadah yang baru. Jadi pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Mas'ud ada di Kufah itu di zaman Umar. Ketika ada yang baru, sahabat itu sensitif, lalu diingatkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngajarin kayak gini. Berarti apa? Pasca berhentinya wahyu, kejadian yang kemarin sudah tidak berlaku, di mana orang melakukan amalan tertentu kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Sehingga kalau ada praktek yang sahabat melihat ini kok nggak ada contohnya, mereka ingkari. Contoh yang lain, adzan zuhur ditambahi. Abdullah bin Umar pernah masuk di sebuah masjid untuk sholat di waktu zuhur. Tiba-tiba beliau mendengar muadzin melakukan taswib saat adzan zuhur. Taswib itu apa, Pak? Kalimat as-salatu khairum minan naum. Dia adzan zuhur tapi ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Ibnu Umar langsung keluar dari masjid itu. Dan beliau mengatakan akhrajatnil bid'ah. Aku terpaksa keluar karena bid'ah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Baik. Nah, ini langsung saya bawakan keterangan ulama Syafi'iyah. Jadi praktek ini yang dinilai dan diingkari oleh Imam Syafi'i. Demikian pula Syekh Bakri Ad-Dimyati, Abu Bakar Ad-Dimyati, penulis kitab I'anatut Talibin. Pak Shadiq mesti kenal ya, kitab I'anatut Talibin. Kata Imam Syafi'i, wa akrahul ma'tam wa hiyal jama'ah. Aku tidak menyukai praktek ma'tam, yaitu berkumpul orang-orang di rumah duka. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun tidak diiringi tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul husna, karena itu memperbarui kesedihan. Wa yukalliful mu'nah ma'a ma madha fihi minal athar, juga membebani keluarga mayit padahal setelah ada larangan dalam hal ini, yaitu keterangan sahabat Jarir bin Abdullah, di mana beliau menilai, kami menilai dulu para sahabat, kalau ada orang kumpul-kumpul di rumah duka setelah pemakaman termasuk bentuk meratapi mayit. Nah, Syekh Bakri Ad-Dimyati mengatakan, ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' inda ahlil mayyit
wa sun'i ta'am, apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berupa kumpul-kumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan, minal bid'il munkarah allati yuthabu ala man'iha waliyul amri. Bahwa praktek ini merupakan bid'ah yang mungkar dan penguasa akan diberi pahala jika mencegahnya. Wallahu a'lam. Baik, ini saya sebut trigger ya, bahan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan karena judulnya kan dialog ya. Barangkali ada di antara jamaah yang mau menyampaikan sesuatu atau memberikan. Silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Mohon sabar ya. Depan dulu atau belakang dulu? Oh, belakang, insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Saya menanyakan tentang tarawih yang diselenggarakan setiap malam, entah itu 8 plus 3 rakaat bersama-sama atau 23, yang itu dikatakan Umar atau siapa ya? Sahabat Umar ya. Itu yang mempraktekkan kemudian menjadi wajib gitu. Sedangkan Nabi itu tidak begitu. Itu yang saya pertanyakan. Kemudian yang kedua, saya menanyakan tentang menghitung tasbih. Menghitung tasbih itu kan dengan batu 100 kali gitu kan, itu tidak boleh ya. Nah kalau sekarang tuh tasbih macam-macam itu yang pakai semacam penghitung itu loh, yang alat-alat yang kemudian pakai cincin dan seterusnya, itu gimana ya gitu yang ingin saya tanyakan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin sudah kita singgung tentang riwayat Umar itu ya. Jadi Rasulullah SAW salat tarawih berjamaah di masa beliau itu berapa kali? Hanya 3 kali. Nah, salat tarawih pertama sampai tengah malam. Salat tarawih kedua sampai tinggal sepertiga malam. Sampai sepertiga malam bubar. Salat tarawih yang ketiga sampai mendekati subuh. Sampai para sahabat mengatakan hatta nakhafu alla nudrikal falah, hingga kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Dan al-falah yang dimaksud adalah sahur. Keberuntungan maksudnya adalah sahur. Kemudian di zaman setelah itu Nabi SAW tidak melakukannya, terus beliau wafat. Ada kemungkinan karena sebagaimana keterangan Abu Dzar, lalu belum sampai Ramadan tahun berikutnya hatta tuwfiyan Nabi SAW. Belum sampai Ramadan berikutnya Nabi SAW sudah wafat. Berarti itu kejadiannya Ramadan terakhir. Kemudian di zaman Abu Bakar itu tidak ada. Lalu di zaman Umar itu muncul lagi. Umar radhiyallahu anhu melakukan itu setelah masa kekhalifahan beliau 2 tahun. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan kenapa beliau tidak merutinkan. Jadi sahabat sudah kumpul menunggu Rasulullah SAW, tapi beliau tidak keluar. Sehingga beliau tetap sholat qiyamul lail di dalam rumah. Sahabat ya nungguin di masjid. Dan beliau tahu kalau sahabat nungguin. Subuhnya Rasulullah SAW menyampaikan, aku tahu kalian menungguku. Namun kenapa aku tidak keluar? Fa inni khasyitu an tufrada alaikum, karena aku khawatir
Nanti ketika terlalu rutin, jadinya diwajibkan. Kenapa ada kekhawatiran seperti itu? Wahyu masih turun. Ketika wahyu masih turun, ada peluang perubahan syariat. Maka beliau tidak ingin ketika rutin kemudian Allah berkehendak diwajibkan. Karena saking sayangnya Nabi SAW dengan umatnya, sebab itu kalau diwajibkan akan menjadi beban tambahan bagi umatnya. Dan ini salah satu bukti bahwasanya Rasulullah SAW sangat menghendaki apa yang menjadi tugas bagi umatnya itu dibuat ringan. Nah, di zaman Abu Bakar kenapa itu tidak digalakkan? Wallahu alam, ada beberapa faktor yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya, di era Abu Bakar kondisi negara itu tidak stabil. Satu, banyak orang murtad. Dua, banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Tiga, banyak nabi palsu. Empat, sebagian sahabat itu dikirim ke Syam bersama pasukan Usamah bin Zaid. Dan waktu itu terjadi khilaf, perdebatan besar di antara para sahabat. Pasukan Usamah ini ditarik pulang atau lanjut. Karena pasukan Usamah sudah dikirim, kemudian sampai di pertengahan jalan ada berita Rasulullah SAW wafat. Kemudian pasukan itu bertahan nunggu perintah pengganti, yaitu dari Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ditunjuk setelah berapa hari? Abu Bakar ditunjuk berapa hari? 3 hari. Jadi Rasulullah SAW tidak menunjuk siapapun pasca beliau wafat. Makanya sempat terjadi perbedaan antara Muhajirin dengan Ansor. Mereka kumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang akan jadi pemimpin. Abu Bakar bersama beberapa orang Muhajirin datang di Sakifah. Orang Ansor sudah kumpul. Lalu orang Ansor mengusulkan, ya ma'syaral muhajirin, wahai para sahabat Muhajirin, lanal imam walakumul imam. Kami Ansor punya pemimpin sendiri, kalian Muhajirin punya pemimpin sendiri. Jadi biar kita masing-masing, kalian punya pemimpin, kami punya pemimpin. Bapak bisa bayangkan, Pak, andaikan itu terjadi, gimana kira-kira, Pak? Akan ada 2 agama besar. Bukan cuma 2 kerajaan, tapi 2 agama. Namun walhamdulillah, orang Ansor itu hatinya luar biasa. Mereka penduduk asli Madinah, tapi tidak punya iri kepada pendatang, tidak punya kedengkian kepada pendatang. Loh, kita kan penduduk asli, lebih berhak. Gak ada komentar kayak gitu. Abu Bakar menyampaikan, Nabi SAW bersabda, al-imamatu min Quraisyin, yang boleh jadi imam harus dari Quraisy. Nurut mereka. Gak ada komentar, oh ini hegemoni Quraisy ini. Ini orang Quraisy mau menguasai kami. Tidak ada speser pun. Diserahkan. Akhirnya mereka sepakat menunjuk siapa? Abu Bakar jadi khalifah. 4 khulafaur rasyidin semuanya Muhajirin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada orang Quraisy, Pak. Enggak ada orang Ansor. Orang Madinah itu enggak ada. Bahkan khalifah setelahnya Muawiyah dan keturunan-keturunannya semuanya dari mana? Orang Mekah, orang Muhajirin. Mereka bukan orang Ansor. Oh ya, meskipun di masa Muawiyah pusat pemerintahannya pindah ke Syam. Di masa Ali bin Abi Thalib pusat pemerintahan kaum muslimin pindah ke Kufah. Di masa Daulah Abbasiyah pusat pemerintahan pindah ke Irak, ke Baghdad. Sehingga pusat pemerintahan kaum muslimin pindah dari satu kota ke kota yang lain. Baik. Barulah di masa Umar, ketika situasi sudah semakin tenang, nah beliau membuat ini. Nah ini ceritanya ya. Abdurrahman bin Abdul Qari bercerita
bahwa Umar pernah keluar pada satu malam di bulan Ramadan dan Abdurrahman bin Abdul Qari ikut bersamanya. Mereka berdua melewati masjid, didapati orang-orang di dalam masjid saling terpisah dalam sholat malam mereka. Ada yang sholat sendiri-sendiri, ada yang diikuti oleh beberapa orang, buat jamaah kecil-kecil. Lalu Umar mengatakan, demi Allah, menurutku jika mereka dikumpulkan dengan satu imam, itu akan lebih baik. Maka Umar pun bertekad untuk melakukannya dan memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam di malam Ramadan. Dan sejak saat itu jadi rutinitas sampai sekarang, kecuali satu kelompok yang tidak mau melakukannya. Siapa? Syiah. Kebencian mereka kepada Umar. Baik. Nah, di saat itulah kemudian muncul kalimat beliau, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Namun yang dimaksud di sini adalah bid'ah dalam makna bahasa. Karena ini pernah dipraktekkan Nabi SAW, jadi bukan bid'ah secara istilah. Begitu? Jadi Umar tidak mewajibkan, tapi Umar menata praktek sholat malam di bulan Ramadan jadi jamaah dengan satu imam. Karena sahabat sudah melakukan itu, tapi kelompok kecil-kecil. Ada jamaah 5 orang, ada jamaah 6 orang. Saya dulu waktu di pondok diwajibkan kayak gitu. Sehingga pondok menetapkan santri bangun jam 3 membuat jamaah kecil-kecil, 5 orang, 6 orang, terus gantian jadi imam dengan hafalan yang sudah dimiliki. Jadi murojaahnya itu sambil qiyamul lail. Nanti si A jadi imam, gantian si B jadi imam di per 2 rakaat kan, 2 rakaat ini si A, 2 rakaat ini si B, sampai subuh. Dan praktek seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika di Masjid Nabawi. Kecil-kecil, gantian, mungkin gantian jadi imam atau salah satu jadi imam sampai selesai. Terus disatukan oleh Umar. Nah, jadi ini ketika disebut bid'ah, ya, bid'ah secara bahasa. Wallahu a'lam. Selanjutnya berkaitan dengan menghitung tasbih tadi. Jadi kejadian yang tadi kita sebutkan, pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap orang yang kumpul tadi ya. Yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud itu ngitungnya atau jamaahnya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Mana tadi lihatnya di sini ya. Baik. Jadi yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud itu ngitung zikirnya atau berjamaahnya. Karena mereka zikirnya berjamaah. Halakoh kecil, bikin lingkaran-lingkaran kecil dipimpin oleh satu orang sambil nunggu sholat. Ayo tasbih bareng-bareng 100 kali. Subhanallah, 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 sambil dihitung. Ya? Samaannya? Satu lagi? Bilangannya? 3. Baik. Bapak nambahkan misalnya satu lagi. Apakah yang diingkari itu ngitungnya, yang pakai kerikil itu, atau berjamaahnya, atau bilangannya 100 kali? Baik. Ada yang mengatakan yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud itu berjamaahnya. Dan di antara ulama yang menilai itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz kan membolehkan pakai tasbih, sehingga orang berzikir pakai tasbih silahkan. Dan secara pribadi saya lebih cenderung ke situ. Makanya kalau ada orang bawa counter ya digital yang bentuknya cincin atau apapun itu kemudian dipakai ya, silahkan, karena dalam hal ini hanya masalah teknis menghitung. Sehingga Bapak mau ngitung pakai cincin, pakai counter, pakai kerikil, pakai apa ini? Tosbeh ya. Tahu tosbeh?
Namanya kan tosbeh. Tosbeh, sak tos kabeh. Ya, karena dalam satu lingkaran itu totalnya sak tos. Ya. Makanya disebut tosbeh. Ya, saya ingat waktu masih SD itu. Jadi benda seperti ini pernah tak bongkar, Pak. Pernik-pernik kecil ada yang hilang, tak susun kembali, kurang dari 100 goleki. Karena harus 100. Mungkin kelas 3 SD atau kelas 4 SD kan. Bapak punya yang warnanya hijau kalau dulu ya. Hijau kalau di kegelapan malam tuh nyala. Ya, produk kayak gitu kan udah nggak ada itu, Pak. Sekarang kan pakai kayu ya. Baik, intinya masalah teknis ini sebagian ulama longgar. Apalagi bagi sebagian orang yang kesulitan pakai ini, pakai jari. Saya kalau ngitung nganggo driji itu, Pak, bingung ki mau tengen apa kiwa tengen, Pak. Nah, alat bantu itu dipersilahkan. Karena yang diingkari jamaahnya. Kalau jumlah 100 wallahu alam, sebab masalah jumlah itu zikir kan ada yang zikir mutlak ya. Sehingga mau pakai jumlah mau tanpa jumlah itu bebas. Walaupun intinya kalau kita mengambil pendapat ini berarti menggunakan alat hitung masih diizinkan, tapi jamaahnya nggak boleh. Sehingga kita nggak setuju kalau ada zikir dipimpin. Kalau zikir ya biarkan semua zikir, tidak perlu dipimpin. Sebab masing-masing orang bisa berzikir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di Bahsul Masail apa yang sampaikan Ustadz itu tadi adalah semuanya adalah di dalam masalah sholat itu disepakati. Artinya bahwa yang kalau ada 3 tadi antara qaul, fi'li, takrir itu udah disepakati, Wah, itu. Tetapi yang tidak, artinya yang itu adalah pendapat itu kalau adalah di luar itu yang disebut dengan dasar umum, yaitu dengan dikron kasiron itulah itu. Ini kemudian kalau satu contoh jujur itu adalah kaitan dengan masalah tahlil, udah itu aja. Tahlil itu dia berpendapat ada 2. Satu yang itu memang tidak diboleh sebagaimana kriteria Imam Syafi'i. Yang digunakan Imam Syafi'i yang tidak bertentangan dengan syariah itu adalah dibolehkan, sedangkan yang bertentangan tidak boleh dibolehkan. Praktek di masyarakat kadang-kadang ada gini, Pak. Kalau ada seorang yang memimpin tahlil itu adalah dia adalah mengucapkan satu bahwa ditujukan kepada yang nunggu desa atau ini supaya mendapat berkah dari nenek moyang kita yang sudah meninggal. Nah, semacam ini adalah yang itu tidak disetujui. Tapi kalau itu adalah yang berkait dengan kita tujuan mendoakan, yaitu pamannya kumpul orang mati kemudian mendoakan si mati, itu waktunya terbatas, tidak sampai malam. Itu kalau itu adalah masih dibolehkan dengan dasar bahwa mendoakan saudara muslim semuanya itu adalah ada tuntunan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu satu contoh. Sehingga masalah berkumpul atau tidak, yaitu intinya adalah tujuan utamanya adalah mendoakan. Nah, ini kalau di dataran ini itu adalah hal-hal yang masih dibolehkan, sehingga praktek di tengah masyarakat memang harus dinilai ini yang tidak boleh, ini adalah yang kalau di dalam Bahsul Masail itu adalah ini yang dibolehkan. Sedangkan semuanya yang di dalam masalah sholat itu adalah sepakat itu tidak dapat dibolehkan. Satu contoh pernah saya bertanya begini, kalau ada yang menggunakan tambahan di dalam tahiyat Sayyidina itu aja tidak boleh. Nah, tapi meskipun dalam praktek kadang-kadang
orang-orang Nahdliyin masih ada Pak yang menggunakan tahiyatnya itu ditambah Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya itu istilah, meskipun itu sebenarnya adalah tidak boleh ditambah di dalam praktek sholat, tetapi di luar sholat itu tidak ada masalah. Nah itu ini satu contoh yang sampaikan. Sehingga soal media dan sebagainya itu mereka mengatakan bahwa itu hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah gitu. Jadi kriteria Imam Syafi'i itu dua kriteria. Artinya adalah yang satu bertentangan dengan syariat, yang satu adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga mengartikan betul, diartikan bahwa bid'ah yang dimaksud adalah, maka dia tidak mau menggunakan istilah bid'ah karena adalah amalan yang itu dianggap tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalau itu diartikan bid'ah menurut bahasa tidak ada, ya, mungkin saja itu adalah, tapi tidak mau di dalam Bahsul Ma'hil mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, itu tidak mau. Pokoknya ini adalah amalan yang dianggap tidak bertentangan dengan syariah, karena yang dibaca itu semuanya adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ada beberapa yang dibuat ulama tetapi adalah tidak bertentangan dengan syariah. Itu adalah kriteria itu yang dipakai Ustadz. Jadi ya ini nih, sehingga ini kepanjang, sehingga ini tidak sulit untuk bisa sehingga sikap kita apa? Kita tidak boleh kita menilai mereka adalah ahli bid'ah atau mereka bid'ah, itu yang justru menimbulkan suasana panas di tengah masyarakat karena mereka pendapatnya sudah demikian. Itu masalahnya. Jadi bukan pendapat masalah bid'ah atau tidak bid'ah, tetapi ini adalah amalan yang tidak bertentangan dengan syariat, dan itu semua adalah di luar sholat. Nah gitu, di luar ibadah sholat. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ustadz satu-satu ditampung. Okay. Atau saya nambah sedikit. Kameranya jadikan sana. Oh iya, nggih. Matur nuwun. Silakan. Oh iya, matur nuwun. Tema kita adalah dialog ya bid'ah hasanah. Dialog ya. bid'ah hasanah. Sampai jam berapa ya, kita ini nanti? Sebaliknya yaitu dapat menimbulkan perpecahan itu Pak Ustadz ya. Dan kegaduhan. Matur nuwun. Jadi ya, kira-kira materi ini bikin gaduh atau tidak? Mudah-mudahan tidak ya. Jadi jangan sampai menimbulkan perselisihan apalagi perpecahan. Yeah. Karena masalah bid'ah itu masalah yang sangat sensitif kira-kira. Okay. Tadi Ustadz Ami banyak menyinggung ya ulama besar Imam Syafi'i. Demikian pula menyinggung ulama besar Imam Syafi'i. Saya jadi ingat ya pustaka Imam Syafi'i. Kalau tidak salah kitab itu saya peroleh dari tepatnya Ustadz Tami di Gang Tim dulu kalau tidak salah, seingat saya ya. Nah, dalam pustaka Imam Syafi'i itu kalau tidak salah judulnya Syarah Nah wal Jamaah yang ditulis oleh kalau tidak salah tolong koreksinya Yazid bin Abdul Qadir Jawas kalau tidak salah ya Pak Ustadz ya. Nah di situ itu lebih menekankan kepada itu tadi yang dua hal sampaikan oleh Ustadz Tami, ada tambahan lagi dari Pak Lasin, yaitu lebih condong kepada jumlah jamaah ya. Nah, pustaka Imam Syafi'i itu yang saya ketahui ya mempunyai landasan, mempunyai tujuan dan mempunyai moto. Landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian salafus salih yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama yang mengikuti itu tadi. Nah, sehingga saya condong pada yang dimaksud adalah jumlah jamaahnya. Matur nuwun. Baik.
landasan, punya tujuan, punya moto itu tadi. Matur nuwun. Nggih, mungkin satu moga Bapak ada tambah lagi. Kayaknya. Oh nggih. Nanti gonge Pak Ki gonge. Pak Ki gong udah selesai. Ini disepakati dulu mau sampai jam berapa Pak? Saya masih punya waktu bener apa enggak kalau jamaah sudah? Pripun? Okay, ini makanya, sudah overdosis. Makanya disepakati dulu. Oh ya, yes, Masya Allah. Nah, satu lagi mau ditampung nggak? Tampung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Jadi yang pertama saya nggak tahu namanya ini apa, hanya konfirmasi aja. Ngomong bid'ah sejak dulu, paling tidak yang saya pahami itu mesti dikaitkan antara muamalah sama ibadah. Kalau tambahnya itu di ibadah bid'ah, kalau di muamalah enggak. Tapi metode itu saya juga mengkritisinya, mana muamalah, mana yang ibadah. Dan ternyata pendekatan ini setahu saya tidak digunakan di dalam kajian yang Syatami, jadi muamalah dan ibadah. Yang pada sisi syar'inya dan pada sisi metode atau teknologinya itu. Azan pakai mic boleh atau enggak? Pakai mic itu boleh karena itu teknologi gitu ya. Gitu. Jadi sehingga kemudian yang saya tanyakan pertama itu penjelasan bid'ah kaitannya dengan muamalah dan ibadah itu masih relevan atau tidak? Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang metode dan kontennya gitu. Karena ini terkait tadi dengan yang menghitung pakai kerikil. Jamaah ada kerikil di situ, ada hitungan berapa kali harus membaca, ada jamaah. Saya melihat bahwa di situ konteksnya adalah dia kalau jamaahnya adalah metode. Tapi yang dipermasalahkan kira-kira adalah siapa sih yang harus ngomong itu 100 kali, ada apa dalilnya harus 100 kali. Sehingga konkretnya yang ada di As-Salam itu adalah kami paling tidak hari Jumat itu pagi itu kami membaca bareng, tidak dipimpin, membaca bareng zikir pagi, ya. Kahfi bareng. Zikir pagi baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, ada hadisnya, ya. Kemudian ini harus 30 kali, ada 10 kali ada hadisnya. Nah, ini mohon konfirmasi apakah memang tadi jamaahnya, metodenya atau yang mana? Terima kasih matur nuwun. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah. Nggih, ditampung ya, Pak, tampung. Muga siap. Nggih, pripun niki balik ke Riyadhus Shalihin atau nerusno gaduh seperti ini? Hah? Satu lagi berarti ya. Baik. Satu lagi insya Allah nanti saya coba mendiskusikan masalah dzikir jama'i tadi. Kalau tahlilan mau disinggung enggak? Hah? Disinggung, ya sudah. Jadi seputar tahlilan dan dzikir jamaah itu aja ya. Insyaallah. Baik. Ya termasuk itu kan peta, penjelasan tentang peta. Kemarin sebenarnya sudah sempat kita singgung. Nah baik. Niki kudu tak catetin nek kaya ngene iki. Nggih, siap. Insyaallah nanti saya coba mudah-mudahan bisa nampung semuanya. Nah, saya kajian ini saya siapkan dulu bahan-bahannya semampu saya. Kalau misalnya Bapak
punya saran WA saja ke saya, nanti bisa kita singgung di pertemuan berikutnya insyaallah. Satu lagi Pak Ustadz, satu saja. Yang selama ini yang kita kenal kan ada dua bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Ya. Namun ada juga yang mengatakan pembagiannya itu tidak itu, tetapi bid'ah yang secara tegas itu ya al-hakikiyah. Ya, ada juga bid'ah hakiki, bid'ah idhofiyah. Ya, itu monggo nggih matur nuwun. Wah, ini nanti jadinya yang dolo-dolo kemana mana ini. Hah? Ini kan cuma ngicipi saja sebenarnya. Kalau jenengan mau rodok jero nggih lama nanti ya. Baik, saya kira kita tidak perlu mengulang perdebatan adakah bid'ah hasanah, karena kan sudah pekan kemarin ya. Nah, nanti boleh ditonton ulang. Kemudian pekan ini kaitannya dengan beberapa dalil tambahan yang dipakai untuk membela praktek tidak ada dalil. Sampai ada buku judulnya Mana Dalilnya. Untuk membela ini loh contoh sahabat yang melakukan amalan tanpa dalil. Nah, tadi sudah kita luruskan. Nah, itu kan di zaman wahyu yang ada jaminan dari Rasulullah SAW. Kalau di luar zaman wahyu ya nggak berlaku. Begitu. Intinya ingin menekankan di sana. Nah, nanti kita juga akan bahas kalau di luar sholat gimana? Apakah bid'ah hanya terbatas pada sholat saja? Nanti puasa nggak ada bid'ah, zakat nggak ada bid'ah, haji dan umroh juga ada banyak praktek yang mungkin tidak disyariatkan. Baik, insya Allah nanti akan kita singgung ya. Mohon bersabar. Sampun Pak Ki, bon jenengan gongi Pak. Insya Allah siap. Okay. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.